إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya kesalahan dan kealpaan itu terjadi. Tidak ada di antara kita yang lepas daripada yang namanya dosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam adalah orang-orang yang selalu saja melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang juga selalu bertaubat. Bahkan sesungguhnya manzilah atau maqamut taubah, derajat orang-orang yang bertaubat itu, bahkan selalu bertaubat itu adalah satu maqam, satu kedudukan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang selalu bertaubat dan selalu mensucikan diri. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Alimul Ar-Rabbani Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di dalam kitabnya yang sangat fenomenal berjudul Madarijus Salikin, menyebutkan bahwa perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu dimulai dengan apa yang beliau sebutkan dengan manzilatul yaqadah, di mana hati manusia merasa selalu terusik, gelisah dengan dosa. Ketika manzilah ini kemudian dilanjutkan dengan perjalanan jiwa yang penuh dengan kejujuran, maka kegelisahan hati itu pun terarahkan dengan manzilah yang disebutnya dengan fikrah, mengarahkan kegelisahan itu untuk kemudian dipikirkan dengan lebih baik, diarahkan dengan lebih baik, dan sampailah setelah itu biidnillahi ta'ala hati yang jujur itu kepada manzilah yang disebut
manzilatul basirah, di mana hatinya melihat kebenaran setiap syariat Allah, bahkan hatinya melihat bagaimana penghakiman di hadapan Allah pada hari kiamat. Kesemuanya itu kemudian mengantarkan hati yang jujur ini kepada manzilah yang berikutnya lagi, yaitu manzilah muhasabah, di mana hati itu senantiasa melakukan introspeksi diri. Dan ketika hati yang jujur itu melihat dirinya dengan lebih bening, lebih jernih, lebih jujur, maka tidak ada hati yang melihat dirinya kecuali penuh dengan dosa dan kesalahan. Dari rangkaian langkah-langkah jiwa itulah manusia akan sampai kepada manzilah yang disebut dengan manzilatut taubah. Subhanallah. Manzilatut taubah ini adalah derajat di mana jiwa akan selalu rindu kepada Allah, akan selalu berharap kepada Allah, akan selalu memelas kepada Allah, bermunajat kepada Allah, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah, merasa diri hina dina di hadapan Allah. Beliau mengatakan ada satu kelebihan orang-orang yang bertaubat ini adalah bahwa dia tidak pernah merasa ponggah, dia tidak pernah merasa sombong, dia tidak pernah merasa punya apa-apa di hadapan Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai adzul, at-tadallul. Karena ibadah itu sesungguhnya merangkum dua hal. Yang pertama adalah at-tadallul dan al-iftiqar, merasa hina dina, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah merasa butuh dengan sebutuh-butuhnya kepada Allah. Orang bertobat yang merasa diri berdosa, berlumur, lumpur kesalahan, akan senantiasa merasa butuh ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbaharui hari kita ini dengan bertekad untuk menjadi manusia-manusia terbaik, menjadi manusia-manusia yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Kalau persoalan dunia, Allah cuma mengatakan famshu fi manakibiha, maka jalanlah, jemput rezeki-rezekimu di atas dunia ini. Tapi berkaitan dengan hari akhirat, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan kita untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan dan menjemput ampunan Tuhanmu. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, taubat itu sesungguhnya dimulai dengan penyesalan. Tidak mungkin orang bertobat kecuali dia menyesali apa yang telah dilaluinya. Tapi penyesalan itu tidak berkepanjangan, karena penyesalan itu kemudian dilanjutkan dengan pertobatan, mengakui semua kesalahan kepada Allah dan meminta belas kasihan Allah untuk mengampuninya. Subhanallah, orang-orang yang bertobat ini bukan hanya sekedar diampuni oleh Allah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan gantikan perbuatan buruknya dengan kebaikan. Para ulama di sini memaknai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata menggantikan dari dua dimensi. Yang pertama, Allah menggantikan keadaannya dari keadaan buruk menjadi baik, dari keadaan orang bersalah menjadi orang saleh, dari keadaan pelaku maksiat menjadi orang taat. Dan dimensi yang kedua cukup mencengangkan kita sebagai hamba yang selalu butuh ampunan Allah. Para ulama mengatakan kata-kata menggantikan di sini adalah bahwa orang-orang yang dengan jujur, dengan penuh kerendahan hati bertobat kepada Allah, maka di akhirat nanti bukan sekedar, dalam tanda kutip, bukan sekedar dihapuskan kesalahannya,
tapi Allah mengganti catatan-catatan dosanya dengan catatan-catatan kebaikan. Allah mengganti catatan kemaksiatannya dengan catatan ketaatan. Olehnya itu dalam beberapa riwayat disebutkan nanti ada orang yang tercengang-cengang di hadapan Allah ketika dia merasakan mendapatkan karunia berupa catatan-catatan kesolehan yang dia tidak pernah merasa melakukannya di dunia. Ternyata itu adalah bonus, ternyata itu adalah hadiah dari Allah atas pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menunda pertobatan. Jangan menunda untuk kembali kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan, orang yang menunda pertobatannya sejatinya wajib untuk bertobat 2 kali. Bertobat atas penundaannya dari pertobatan itu dan dari dosanya itu sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa a'udzukum ala ta'atihi la'allakum turhamun fa innahu tabaraka wa ta'ala qala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang peluang-peluang kebaikan itu dengan mengatakan in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Kalau benar-benar kalian itu saleh, maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun terhadap awwabin, orang yang selalu kembali. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan sebagai orang yang paling tahu tentang tafsir, mengatakan awwab, orang yang kembali adalah alladzi asaba damban fayatub, orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat. Tsumma asaba damban fayatub, kemudian dalam perjalanannya dia jatuh lagi melakukan dosa, dia bertobat kembali. Tsumma asaba damban fayatub, berdosa lagi, dia kembali lagi bertobat. Mudah-mudahan akhir daripada perjalanan hidup kita adalah pertobatan yang paling indah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, tidaklah seorang hamba itu bertobat kecuali Allah telah memberikan taufik kepadanya, ilham kepadanya, petunjuk kepadanya, keberkahan kepadanya untuk bertobat. Taballahu alaihim liyatubu. Allah telah memberikan tobatnya kepada mereka agar mereka bertobat. Allah terlebih dahulu memberikan berkah tobat itu, lantas manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'abiduk abna'u 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
laka fiha ridha wa lana salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimussalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.